Romo Triangkara seperti apa? Memang dalam perayaan 100 tahun ini kami menyelenggarakan ada waktu itu kuliah 1 semester. Iya. Kuliah 1 semester namanya melacak jejak pemikiran Triangkara lewat bahasa. Lalu 1 semester kuliah, lalu 1 semester penulisan, sehingga kemudian dihasilkan buku ini. Jadi buku ini merupakan hasil penulisan dari perkuliahan. Itu satu unsur, sehingga mengenali bukan hanya pemikiran Triangkara saja, tetapi juga kemudian generasi muda ikut menempatkan diri di sana, sehingga judulnya adalah Oase Triangkara Tafsir Generasi Masa Kini. Ya, itu satu hal, melengkapi sebuah proses pengenalan yang sudah kami lakukan sejak 50 tahun atau Pesta Emas Sanata Dharma. Waktu Pesta Emas Sanata Dharma itu kami menjadi anggota satu tim untuk penulisan karya lengkap Triangkara. Nah, di dalam karya lengkap Triangkara itu adalah karya-karya pemikiran filsafat. Ternyata ada hal-hal atau tulisan-tulisan yang lebih dulu ada sebelumnya. Waktu itu saya diberitahu oleh almarhum Romo Danu Winata, dia pernah diajar langsung oleh Romo Triangkara. Romo Danu juga pernah menjabat rektor Sanata Dharma. Nah, dia mengatakan ada loh tulisan-tulisan sebelum karya-karya filsafatnya. Lalu bersamaan dengan itu saya melakukan sebuah penelitian mencari naskah-naskah karya-karya Triangkara sebelum pemikiran filsafatnya. Ketemu, kemudian itu menjadi dua buku ini. Yang satu adalah naskah aslinya, buku aslinya, bukan buku aslinya, tetapi tulisan-tulisan aslinya di dalam bahasa Jawa, menjadi buku Rerasan Waging Siring Jaman. Tetapi terbitnya lebih dulu adalah terjemahannya, Pendidikan ala Warung Pojok. Jadi bersamaan dengan penelitian atau penulisan naskah-naskah pemikiran filsafat, saya melakukan pelacakan pemikiran pra-filsafat. Ini kebetulan saya menemukan beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Jadi supaya tahu bagaimana sebuah proses sampai akhirnya menjadi buku, gitu ya. Akhirnya menjadi buku. Saya melacak dari terbitan-terbitan tahun 52 sampai tahun 55. Jadi ini terbitan pertama, tanggal 5 Oktober tahun 52. Ini majalah Praba. Majalah Probo. Nah, ini saya kumpulkan dari tahun 52 sampai 55. Tidak mudah karena ternyata di arsip-arsipnya itu saya mencari di Jogja, di dua perpustakaan, di perpustakaan Polisi Ignatius dan perpustakaan Seminari Tinggi Kendungan, kemudian di Giri Sonta, dan ternyata belum lengkap. Ketika kemudian saya mencari ke redaksi, kantor redaksi majalah Praba, itu ternyata mereka juga tidak memiliki arsip, sehingga tulisan-tulisan
sebanyak periode 52 dan dari 55 itu harus melakukan perjalanan ke sana kemari mencari di naskah-naskahnya. Dan itu kemudian sesudah terkumpul, saya melakukan penerjemahan. Maka kemudian menjadi draft ini. Nah, sesudah draft ini jadi, kemudian dalam proses berikutnya adalah penulisan menjadi buku ini. Pendidikan ala Warowojo, gitu kan? Ini satu periode. Nah, kita nggak punya dana waktu itu, nggak punya dana. Juga dari pihak lembaga penelitian tidak ada banyak dana, sehingga mencari bantuan dari pihak luar, dan itu bekerja sama dengan waktu itu adalah Pak Swantoro, mahasiswa yang dulu pernah juga menjadi mahasiswa di Sejarah Sanata Dharma, kemudian menjadi wakil pimpinan di Kompas, kemudian bersedia untuk membiayai penerbitan naskah bahasa Jawanya, sehingga selain karya lengkap Triarkara yang 1.501 halaman itu, kebetulan saya tidak menyimpan bukunya di sini, itu lalu ada 2 buku penyerta ini. Ada 2 buku penyerta ini. Itu 2 terbit 2005, ini 2006 dan 2007. Ya, sehingga dengan demikian kelihatan betapa karya-karya atau pemikiran-pemikiran yang diterbitkan itu berturutan. Nah, pada satu sisi mengenali pemikirannya yang masa periode filsafat, mengenali pemikirannya pra-filsafat. Nah, kemudian yang tahap berikutnya adalah post atau pasca menulis karya-karya filsafat dan pasca menjadi pimpinan di Sanata Dharma itu. Pengenalannya pada lapis pemikiran di situ, pada lapis pertumbuhan masa kanak-kanak, masa studi, kemudian masa di seminari, dan masa di menjadi pastor. Itu justru saya peroleh kesempatannya ketika peringatan 100 tahun Triarkara. Jadi itu pada saat tadi proses penulisan dan kuliah buku ini, kami juga mengadakan sebuah penelitian terhadap jejak-jejak Romo Triarkara. Nah, justru pada saat itu kami menemukan sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sunardi. Pak Dr. ST Sunardi itu tahun 98 sudah melakukan sebuah proses penerjemahan terhadap catatan harian Romo Triarkara. Karena Romo Triarkara dari periode 1941 sampai 1950 itu melakukan penulisan catatan harian. Nah, sayangnya ketika kami sedang menulis karya lengkap Triarkara itu, kami tidak bisa mengakses catatan harian, walaupun sudah pernah diusahakan untuk diterjemahkan. Kami baru bisa mengakses itu ketika mempersiapkan 100 tahun Triarkara. Jadi akan saya perlihatkan ini catatan harian Romo Triarkara ini yang ada di dalam satu buku catatan. Bahasanya itu ada bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu hanya saya temukan 2 kalimat. 2 kalimat, dan dalam proses penelitian itu perubahan atau justru karena
kami meneliti penggunaan bahasanya, lalu saya tuliskan di dalam buku Oase Triagara ini, gitu ya. Apa yang menjadi latar belakang mengapa Triagara menulis pakai bahasa Belanda dan pakai bahasa Latin pada catatan hariannya. Pada satu sisi, memang dia masih periode tahun 41 kan masih berada di bawah penjajahan Belanda. Dosen-dosennya itu dosen Belanda dan penggunaan mata kuliah itu menggunakan bahasa Latin. Sehingga itu mengapa catatan hariannya berisi itu karena ya membiasakan diri untuk membiasakan diri. Baru dalam saat-saat tertentu akan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan hanya satu atau dua kalimat bahasa Inggris. Perubahan-perubahan situasi dan perubahan-perubahan kontak dengan orang-orang tertentu membuat dia menggunakan bahasa selain bahasa Belanda dan bahasa Latin. Jadi itu sedikit pengenalan ya, menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, itu ada satu periode khusus di mana Romo Triagara sangat kelihatan memberi perhatian dalam ruang lingkup pendidikan. Ya. Dalam ruang, saya bacakan saja. Ada satu kutipan yang memang kemudian memperlihatkan ini loh, Romo Triagara memberi perhatian sungguh pada wilayah pendidikan, dan itu justru terjadi ketika awal kemerdekaan atau di bawah penjajahan Belanda, di bawah penjajahan Jepang, karena dituliskan sebagai berikut. Saya perlu mencari sebentar ya, perlu mencari sebentar bagaimana dia merumuskan atau kemudian itu mengungkapkan apa yang menjadi keprihatinan atau apa yang menjadi cita-cita dalam kaitan dengan pendidikan. Itu diungkapkan pada saat masa penjajahan Belanda, karena masa penjajahan Jepang. Ya. Kemudian di dalam periode berikutnya itu sangat kelihatan sekali. Sebentar, saya harus mencari ya, supaya kelihatan bagaimana dia merumuskan dalam kaitannya dengan bidang pendidikan itu. Sebentar. Ini atau ini pemikiran yang sangat mendasar. Jadi catatan harian tanggal 5 September 42. Ya. Apa yang dia tuliskan di situ? Hari-hari ini saya telah sering duduk termenung memikirkan tentang perubahan-perubahan di Indonesia. 42 ini belum ada kemerdekaan dan dia masih muda. Alangkah gilanya, siapa yang akan minta nasihat saya? Apa dan siapa saya ini? Saya berdoa agar kehidupan nasional kami dapat melangkah ke depan sebanyak-banyaknya. Saya ingin sekali melihat Indonesia sebagai negara besar atau negara-negara Serikat Indonesia Raya. Bagaimanapun juga, biarlah kami lebih menjadi diri kami sendiri. Kami telah jemu dengan keadaan yang lalu itu. Juga orang-orang Belanda harus mengerti hari ini. Harus ada perubahan di bidang pemerintahan, perubahan menyeluruh pada bidang pengajaran. Ya, jadi itu sudah muncul ya. Sudah muncul pada saat penjajahan periode pergantian dari zaman Belanda ke Jepang. Lalu kemudian ada ungkapan lagi yang bunyinya
bunyinya seperti ini. Aduh. Dalam kaitannya dengan pendidikan. Para guru sekolah menengah, ini ketika awal pembukaan Sanata Dharma. Para guru sekolah menengah mempunyai cita-cita yang kuat. Mungkinkah cita-cita ini ditanam dalam hati mereka jika mereka dibiarkan saja dalam masifisme dunia pelajar? Mereka harus cinta betul pada tugasnya. Nah, mungkinkah ini jika mereka sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk menjadi guru? Lihat, ada sebuah bayangan bagaimana pentingnya pendidikan guru di sini. Pentingnya pendidikan dalam sekolah menengah yaitu pendidikan manusia muda dalam masa yang sangat penting dari pertumbuhannya, terutama pada waktu proses pemasukan generasi ke dalam masyarakat dan memasukkan masyarakat ke dalam generasi manusia muda. Itu harus dijalankan. Ada dua hal dalam proses pendidikan itu, gitu kan? Anak-anak muda dimasukkan dalam sebuah dinamika masyarakat. Pada sisi lain, kemudian pemahaman atau konsep atau gambaran tentang masyarakat itu masuk dalam pemikiran anak-anak muda, ya, gitu ya. Nah, itu kelihatan sekali bagaimana proses berpikir yang dituliskan pada catatan hariannya. Ini beberapa hal yang lalu bisa menjadi dasar. Lihat ya, ini adalah tulisan dari Romo Triharkara sendiri. Itu tadi tahun 42, yang satu adalah tahun 55. Nah, ini ada beberapa tulisan tahun ketika dia berada di Amerika, karena tahun antara 62 dan 63 menjalani cuti, kemudian dia mengajar di Amerika di namanya Missouri University. Apa yang dia tuliskan di sana? Nah, antara lain begini. Dia tuliskan, tadi kan saya menyebut pada saat peringatan 50 tahun ulang tahun Sanata Dharma, saya terlibat dengan tim bersama ketuanya adalah Profesor Dr. Romo Suktiharjo yang sekarang menjadi guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Triharkara. Dulu mengajar di Fakultas Teologi saat itu. Kemudian ada Pak S.T. Sunardi, kemudian juga ada Pak Sargem, lalu saya. Kami berempat dalam tim yang menghasilkan karya lengkap Triharkara 1501 halaman. Itu pemikiran filsafat, ya, pemikiran filsafat. Sementara saya kemudian melacak pemikiran-pemikiran atau tulisan-tulisan prafilsafat. Dan itu sudah saya sebutkan. Yang berikut adalah pada saat 100 tahun atau sahabat Triharkara. Ada dua buku yang kami geluti. Yang satu adalah surat-surat dari Amerika. Itu tahun 62 dan 63 dia menulis itu. Selain itu dia juga menulis surat perjalanan ke Eropa dan Tanah Suci. Jadi dari tahun 62 dan 63 selama mengajar di Amerika dan kemudian berziarah ke Eropa dan Tanah Suci itu, Triharkara setiap kali menulis
macam-macam hal, macam-macam keprihatinan. Seperti tadi juga sudah saya sebutkan, keprihatinan dia, perhatian dia tentang para mahasiswa. Tetapi juga pengalaman-pengalaman personal yang lain yang dia tuliskan di sana. Tentang Universitas Missouri, kemudian tentang ketika dia di California lalu diplesetkan. California diperbandingkan dengan Kalirejo, itu satu wilayah di Kulon Progo. Ya. Juga ketika dia membayangkan sebuah wilayah yang dikenal sebagai wilayah Colorado, gitu kan, Colorado di Amerika. Lalu dia membayangkan bahwa itu wilayah yang ada di perbukitan antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dan Gunung Tilamoyo, itu di wilayah Pringsuran, Ambarawa. Jadi dia kalau membahas sebuah wilayah atau sebuah kehidupan yang ada di Eropa atau di Amerika, lalu dia akan mencari padanannya di Indonesia ada di mana. Seperti halnya ketika dia membahas tentang pengalaman berziarah ke Tanah Suci. Ketika dia menulis tentang Lebanon, dan di sana ada sebuah karya yang juga sangat terkenal kan, Khalil Gibran ada dari sana. Nah, dia lalu membayangkan bahwa Lebanon dengan gunung yang seperti itu seperti halnya di Imogiri, ya, makam Sultan Agung, makam raja-raja di Jawa, tetapi juga sekaligus sebuah wilayah gunungan dan hal yang membuat padanan yang ada di situ, tetapi juga perbedaan. Nah, hal semacam ini dibahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi dari sisi sebenarnya penggunaan bahasa, dari sisi sejarah dan sastra, itu sangat kaya. Hanya jarang ada yang menyentuh. Maka kalau saya kemudian akan mengajikan kepada anak-anak muda, para mahasiswa, ya tentu Oase Triarkara, tafsir generasi masa kini menjadi satu pijakan awal untuk proses mengenali Triarkara. Bisa langsung pada karya-karyanya, bisa langsung pada tulisan filsafatnya, tetapi bisa juga mulai dengan mencerna. Ya. Karena para buku Oase Triarkara ini kan hasil dari proses kuliah dan ditulis ulang oleh para mahasiswa. Ya, jadi kalau saya diminta untuk mau menyarankan, ya di antara karya filsafat, karya lengkap yang 1500 itu, atau kemudian karya-karya yang lain yang ada di sini itu Pendidikan ala Waras Pojok, surat-surat Triarkara, bahkan yang terbaru adalah Serat Saking Rum yang terbit beberapa tahun lalu ketika memperingati 64 Dies Sanata Dharma. Saya juga mengeluarkan satu buku yang lain lagi. Saya akan lebih menempatkan, bisa mulai membaca dengan Oase Triarkara, tafsir generasi muda masa kini. Karena di situ ada pandangan Triarkara dalam kaitan dengan seni, pandangan Triarkara dalam kaitan dengan feminisme perempuan, pandangan Triarkara dalam kaitan dengan Pancasila, kemudian juga catatan harian Triarkara, kemudian juga proses keterlibatan Triarkara di bidang pendidikan. Nah, lalu di situ mosaik Oase Triarkara, dan di mata pemikiran, di mata pena anak-anak muda hadir di sana. Ya, maka bahkan covernya ini prosesnya sangat menarik. Ada teman saya, seorang seniman di Jogja, Pak Ong Hari Wahyu namanya, proses pembuatan covernya ini saya menyerahkan kepada Pak Ong daftar isi buku. Saya
menyerahkan pada dia pendahuluan dari buku ini, dan kepada dia juga saya serahkan foto yang waktu 1 abad itu saya peroleh dari keluarganya, foto di Romo Triarkara. Nah, Pak Ong kemudian sesudah mendalami dan membayangkan, lalu dia sampai pada sebuah pemahaman, satu, Triarkara ini misterius, ya, Triarkara ini misterius. Yang kedua, Triarkara ini klasik, ya. Nah, Triarkara yang misterius dan klasik itu dalam dunia seni rupa itu dihadirkan dengan wajah Mona Lisa. Tahu kan ya lukisan Mona Lisa? Nah, yang klasik dan misterius. Nah, maka kemudian kalau kita perhatikan cover ini itu sangat mirip, mempunyai kemiripan dengan struktur lukisan Mona Lisa. Nah, tetapi lalu unsur Triarkaranya dihadirkan lewat jubahnya, lalu unsur pegunungan menoreh tempat kelahirannya, lalu unsur keindonesiaan. Tetapi senyum misterius, tangan, postur tubuhnya itu seperti Mona Lisa. Jadi betapa seniman juga mendalami dan menginterpretasikan seorang Triarkara. Nah, ini juga menjadi sebuah undangan dan tantangan untuk entah itu dosen, entah itu mahasiswa, tetapi juga publik di Indonesia pada umumnya. Ini sangat saya hargai. Ada satu hal lagi yang sangat menarik yang ingin saya kemukakan adalah ketika 100 tahun Triarkara itu, seabad Triarkara, apa yang dikemukakan oleh majalah Tempo. Ya, majalah Tempo membuat sebuah edisi khusus tulisan tentang Triarkara, dan gambarnya Triarkara dihadirkan secara kontemporer. Triarkara ada di kafe, gitu kan? Duduk di kafe, gitu kan. Tetapi yang dihadapi oleh Triarkara ini sebuah lukisan klasik, The Thinker, bukan lukisan, tetapi patung klasik, The Thinker, karya Rodin dari Perancis, seniman dari Perancis. Jadi lihat ekspresinya, ya, ekspresinya. Tetapi kemudian di dalam judul dituliskan Triarkara siapa? Filsuf dari Bukit Menor. Ya, jadi lihat ini interpretasi dan apresiasi yang tadi dari seniman yang membuat cover Triarkara. Yang ini adalah dari redaktur Tempo, majalah Tempo, yang kemudian juga disebarluaskan untuk para pembaca seluruh Indonesia. Jadi, Triarkara sebagai seorang filsuf, pemikir, hadir dalam masa kini, maka hadir di kafe, bercakap-cakap, berdialog dengan pemikir filsuf internasional, The Thinker, ya. Tetapi juga kemudian asal usul dia itu filsuf dari Bukit Menor. Sangat kaya, dan bagaimana pihak-pihak luar ini menghadirkan Triarkara. Oke? Iya, paham? Menarik toh? Menarik. Iya. Gimana menjadi tantangan? Sudah membaca buku apa? Saya baca yang lain. Iya kan? Nah, akhirnya kemudian hal seperti itu kemudian sebenarnya membuat introspeksi gitu ya, untuk orang-orang Sanata Dharma sendiri gitu ya, mahasiswa dan dosen. Pihak lain sudah sedemikian kaya menginterpretasikan, mengapresiasi dan menghadirkan pada pihak lain, pembaca seluruh Indonesia nih, bahkan ini
karena tempo itu kan pengaruhnya semboyannya enak dibaca dan perlu. Gitu. Itu dia. Malu kamu. Terus menurut Romo Banar, alasan bagi mahasiswa untuk wajib membaca buku mengenai Romo Triarkara itu apa, selain maknanya bisa untuk membuat mahasiswa itu semakin berpikir secara kritis gitu, atau ada apa? Saya menghindari kata wajib dulu ya. Oh iya. Persis. Kamu mengatakan wajib itu persis. Dan Triarkara tidak pernah mempunyai sebuah istilah atau pilihan kata atau diksi yang kemudian akan menjebak. Wajib. Itu menjebak kan, wajib itu menjebak. Iya betul. Iya kan? Betul. Nah, pilihan-pilihan kata Triarkara itu nanti kamu akan menemukan banyak hal. Ya. Maka saya tidak akan memberi sebuah sugesti, saran atau apa, tetapi justru selama ini saya sudah menyediakan dari tahun 2005 dengan karya lengkapnya saya terlibat di sana. Sesudah itu pendidikan ala warung pojok, Rerasan Waging Sirit Jaman, saya menyediakan naskah-naskah itu. Tentu saya juga sudah mengunyahnya. Gitu. Kemudian 2013 surat-surat Triarkara dan Oase Triarkara bersama dengan teman-teman muda. Kemudian sesudah itu 2019 dicetak ulang lagi 2021 kemarin, 2022 itu serat saking Rom. Ini serat saking Rom. Dari Natal ke Natal. Ini karya Triarkara dan karya aslinya bahasa Jawa, tulisannya bahasa Jawa. Karena ini bahkan surat-surat ini ditulis tahun 51-52. Jadi periode yang lebih awal lagi. Tetapi justru saya menyajikan pada periode terakhir gitu ya, pada bagian yang terakhir ini. Dan dalam teks ini saya menyajikan bilingual, dua bahasa. Artinya di sisi kiri itu bahasa Jawa, di sisi kanan itu bahasa Indonesianya. Covernya juga, karena ini serat saking Rom, surat menyurat, maka covernya ini sebuah kotak surat kasete lettere. Ini juga punya proses tersendiri lagi. Ini yang membuat juga seniman yang saat ini sedang belajar S2 di kajian budaya. Alfi Gradini. Ini juga lalu kelihatan. Saya simpan dokumen-dokumennya dan dia mulai sama prosesnya membaca teks, lalu imajinasi itu yang dia miliki, lalu dia keluarkan. Jadi itu, dan lalu ya mengundang untuk membaca. Dan secara teks bahasa Jawa dan bahasa Indonesia saya hadirkan bersama. Yang menjadi masalah lagi, lalu agak apa? Pasti kamu sebagai mahasiswi dari pendidikan bahasa Inggris, mana ini yang bahasa Inggris? Ya gitu kan? Ya enggak? Iya. Ya. Bukannya ada ya Romo? Ada. Ada yang bahasa Inggris, ada. Jadi, lihat ini. Saya ini seperti tukang obat ya. Tukang obat. Karena supaya bukti-buktinya konkret. Bukti-buktinya konkret. Nah, dalam satu pidato di
perguruan tingginya waktu itu adalah ini yang waktu itu bukan perguruan tinggi, tetapi ketika tahun 59 itu sedang terjadi sebuah proses penggodokan ideologi. Nah, orang-orang politik, orang-orang partai pada rancu antara Pancasila dengan agama. Nah, maka dalam sebuah seminar, lalu Romo Triarkara berbicara tentang Pancasila dan religi, ya, Pancasila dan religi. Nah, kemudian ini dia yang menarik, gitu ya. Kemudian ini dia yang menarik. Pancasila dan religi yang menjadi naskah pidato atau seminar yang diberikan oleh Romo Triarkara itu oleh pihak pemerintah Indonesia lewat Departemen Penerangan. Kemudian itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan di dalam bahasa Inggris tahun 59 itu. Kemudian ini diedarkan di berbagai kedutaan. Maka di sini ada pengantarnya adalah justru Minister of Information. Ya. Jadi Kementerian Penerangan, dan ini didistribusikan tahun 59. Nah, yang sebenarnya yang agak memprihatinkan itu, sesudah ini tidak ada naskah Romo Triarkara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Padahal Sanata Dharma itu kan salah satu yang menjadi kekasan apa? Bahasa Inggris. Ya? Bahasa Inggris. Nah, maka untuk kemudian mulai menggerakkan di wilayah itu, tahun 2018 saya mengajak beberapa dosen untuk melakukan sebuah proses terjemahan karya Triarkara tentang negara dan bangsa, Triarkara on State and Nation, dan kemudian juga Triarkara tentang manusia, Triarkara on Human. Ini sudah kami lakukan 2018, tetapi sampai sekarang memang belum dipublikasikan dalam bentuk buku. Tetapi paling tidak kekosongan, kalau kita ngomong go internasional gitu ya, kalau ngomong apa perguruan tinggi yang sekarang mesti go internasional, ada loh bahannya apa? Triarkara, teks-teksnya, Triarkara sebagai pemikir, Triarkara sebagai filsuf Indonesia awal. Naskah-naskahnya mengapa belum disentuh dan untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Padahal tahun 59 pemerintah sudah mengawali. Ada sebuah kekosongan berapa? 50 tahun. Tahun 60 sampai tahun 50 sampai 60 tahun. 59 sampai 2018. Ya. Jadi masih ada sebuah pekerjaan besar yang pada satu sisi diwariskan, ditinggalkan oleh Romo Triarkara, tetapi masih belum disentuh. Ya, pemikirannya belum diperkenalkan kepada anak-anak muda, pada para mahasiswa. Kemudian karya-karyanya, terjemahannya juga belum dikerjakan. Maaf ya, seolah-olah ketika mengatakan Triarkara itu apa? Keprihatinannya memanusiakan manusia muda, hominisasi dan humanisasi. Seolah-olah sudah selesai. Wait, apa? Naskahnya sedemikian banyak, ya, sudah dibaca. Ya, kekayaan Triarkara, dan bagi saya menjadi menarik
Karena Driagara ini kan dari Bukit Menoreh, dari Kedung Gubah, dari wilayah yang untuk wilayah Mataram ini wilayah pinggir, untuk wilayah ini. Tapi jangan lupa ada sastra yang sangat populer, ada sastra rakyat yang Abdi di Bukit Menoreh. Wah, ini ada satria di sana, ada cerita Abdi di Bukit Menoreh itu ada Masad Jenara, ada satria yang muncul di sana. Ini bacaan dunia persilatan, gitu ya. Tetapi di dalam sejarah wilayah Menoreh, wilayah Kedung Gubah, di sana itu ternyata juga merupakan tanah kelahiran Wage Rudolf Supratman. Komposer, pencipta lagu Indonesia Raya. Ini di sana juga merupakan wilayah tempat kelahiran Mr. Wilopo, seorang Menteri Luar Negeri pada era awal. Jadi, Menoreh ini, Bukit Menoreh ini, wilayah pinggir dari daerah istimewa Yogyakarta ini, bahkan di luar itu wilayah Mataram. Tetapi dari sana ada begitu hadir tokoh-tokoh yang satu wilayah dari Driagara. Bagi saya lalu memberi sebuah inspirasi tersendiri dari Menoreh, dari sana belajar di Jogja, gitu, sampai ditahbiskan menjadi imam. Kemudian dari sana kemudian ke Eropa, belajar filsafat di sana. Kemudian pernah mengajar di Amerika dan kembali lagi ke Indonesia dalam situasi genting saat itu, 67 saat Driagara wafat itu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, warisan-warisan lewat pemikiran, lewat tulisan yang kemudian sudah saya kumpulkan menjadi sesuatu bagi saya. Ini kekayaan Driagara dan cara dia mengungkapkan lewat bahasanya, lewat surat yang ditulis dalam gaya bentuk surat itu sangat simpel, sangat sederhana, bahkan dengan bergurau. Dia mengungkapkan dengan secara bergurau. Itu yang kekayaan yang menjadi bagian dari sesuatu yang bagi saya sendiri ini kekaguman saya pada Driagara dan cara komunikasinya, perhatiannya pada anak muda, tetapi juga karena dia menulis filsafat bangsa dan negara, dan itu juga nanti kalau diomongkan nggak selesai karena nggak selesai, tetapi paling tidak itu apa yang saya peroleh ketika saya mengumpulkan dan menghadirkan karya-karya Driagara. Juga bagaimana teman-teman saya, para seniman ini dengan ini dan wartawan, bagaimana dia dihadirkan lewat Tempo itu sangat dan selalu relevan untuk zaman ini. Maka dia dihadirkan sebagai seorang pemikir yang ngomong-ngomong di kafe. Itu yang belum kita kenali, itu yang belum kita akrabi. Itu saja. Baik, terima kasih Rahman. Cita-cita luhur
kami teruskan cita-Mu. Terang bimbingan Tuhan membudayakan bangsa dengan kesederhanaan berkarya bagi sesama. Hidupnya penuh bakti demi martabat Kepsan, cita-cita luhur suci tak luntur ditelan zaman. Tiada guru penuh kasih, kan kami